Oke, baik. Terima kasih Bapak Harmanda Siboya atas pemaparannya yang luar biasa, sehingga kita bisa mendapatkan banyak bekal untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari nantinya dalam penyusunan tujuan dan sasaran strategis Bapak Ibu semuanya ya. Baik, Bapak Ibu, sesuai yang sudah saya mention di awal, yang sudah saya sebutkan gitu ya, bahwa kita akan ada sesi tanya jawab, dan untuk Bapak Ibu untuk bisa menuliskan pertanyaannya di kolom Slido yang sudah dibagikan oleh panitia, atau dari Bapak Ibu juga mungkin ada yang ingin raise hand dan on mic, saya persilahkan. Oke, Bapak Eko Nugroho raise hand nih. Boleh, silahkan on mic dan mengajukan pertanyaannya, Pak, kepada Bapak Harmada. Baik, mohon maaf, Bapak Setiawan, karena memang suaranya tidak masuk, mungkin bisa ditulis saja di kolom Slido atau di kolom chat Zoom ini ya untuk pertanyaannya. Baik, terima kasih Bapak Setiawan. Oke, untuk yang lainnya mungkin ada yang ingin bertanya melalui on mic, biar disampaikan langsung kepada narasumber kita, Bapak Harmada. Nah, mungkin nanti Ibu Moderator kalau Pak Setiawan sudah bisa mic-nya bisa langsung ya. Oke, Coba boleh. lagi ya. Baik, Pak. Baik, teman-teman. Baik, Bapak Ibu semuanya, sambil Bapak Ibu mempersiapkan pertanyaannya, saya izin untuk menginformasikan beberapa cara kita ke depannya. Saya izin untuk share screen terlebih dahulu ya. Nah, berikut adalah program yang akan datang dari Alatan Indonesia. Nanti di tanggal 18 Juli itu akan ada lanjutan dari materi hari ini, yaitu cara penyusunan arah kebijakan dan strategi yang berdampak maksimal. Bapak Ibu bisa ikuti ini untuk eh, registrasinya sudah ada di flyernya ya. Silakan untuk di screenshot mungkin boleh agar tidak lupa, atau mungkin bisa langsung mengunjungi webnya, formnya. Oke. Kemudian juga kita akan ada online class, yaitu penyusunan rencana strategis kementerian, lembaga, atau perangkat daerah untuk tahun 2025 hingga 2029 berdasarkan Permen PPN atau Kepala Bappenas nomor 5 tahun 2023 dan Permendagri nomor 86 tahun 2017. Ini akan diadakan dari tanggal 23 hingga 24 Juli. Oh, ini kemarin ya, sudah terlewati. Baik, kemudian juga nanti kita akan ada online class juga, itu di dengan topik pengendalian kontrak dan mitigasi risiko dalam pengadaan pekerjaan konstruksi. Kita akan adakan di tanggal 31 Juli 2024 dari pukul 13.30 hingga 15.30 nih Bapak Ibu. Berarti totalnya 3 jam dan melalui Zoom meeting ya. Kemudian juga kita akan ada online class dengan topik implementasi pengadaan barang atau jasa lainnya pada katalog elektronik melalui metode mini kompetisi berdasarkan SE Kepala LKPP nomor 3 tahun 2024. Dan untuk online class ini akan diadakan pada 1 Agustus 2024 sedari 13.30 hingga 15.30. Berarti 3 jam juga ya. Ini juga Zoom meeting. 2 jam, betul. Kemudian akan ada bimbingan teknis juga untuk program kita ke depannya mengenai penyusunan peta proses bisnis instansi pemerintah dengan tujuan menciptakan bisnis proses yang transparan dan akuntabel dengan kolaborasi lintas sektor unit kerja. Untuk tanggalnya belum ditentukan, namun kita akan adakan sekitar di bulan Agustus atau September 2024 di Hotel Jakarta, sekitaran Jakarta ya, Bapak Ibu. Mungkin bisa dipersiapkan jika memang mau mengikuti seperti itu. Dan kemudian juga kita akan ada program bimbingan teknis dengan topik penyusunan rencana strategis
LPD berdasarkan Permen PPN atau Kepala Bappenas nomor 5 tahun 2023 dan Permendagri nomor 86 tahun 2017. Ini juga belum ditentukan untuk tanggalnya, namun kemungkinan akan berlangsung sekitar bulan Agustus atau September 2024 di hotel yang ada di Jakarta juga. Untuk pendaftarannya ini sudah ada form registernya. Bapak Ibu juga mungkin boleh untuk screenshot dulu agar tidak terlewat seperti itu ya. Baik, untuk program-programnya eh, yang kedepannya akan berlangsung yang terdekat ini eh, sudah saya informasikan. Kemudian saya akan lanjutkan lagi untuk sesi tanya jawabnya. Baik, ini sudah ada Bapak Setiawan Eko Nugroho. Untuk pertanyaannya saya izin bacakan ya, Bapak Harmada. Eh, jadi di sini Bapak Setiawan, kami mau menanyakan terkait adanya sasaran strategis baru yang muncul di tahun ketiga Renstra, yaitu Herkamtibmas di Bidke Polda Banten, karena adanya anggaran yang muncul di kami tahun 2023 dan 2024, yaitu anggaran kontingensi bagaimana menyikapi terkait renstra kami dan renja kami karena target dan sasarannya tidak ada di tupoksi kami. Itu dia untuk pertanyaannya Bapak Harmada. Apakah Bapak Harmada Baik, mau segera menjawab? bisa. Baik, Oke, silahkan. Pak, siapa tadi? Terima kasih ya. Pak Setiawan, pas mic-nya sudah bisa? Oh, belum ya. Oke, tetap tidak bisa sepertinya. Belum, nggak apa-apa. Jadi gini ya, maksudnya saya biar paham dulu nih Pak Setiawan ya. Jadi tahun ketiga Renstra yang tahun lalu berarti ya, ya ada muncul sasaran strategis baru. Maksudnya sasaran strategis baru, anggaran baru atau gimana nih Pak? Makanya ini saya perlu paham tuh. Anggaran baru ya, anggaran baru ya. Nah, sasaran strategis itu kan adalah sesuatu yang ingin dicapai dalam 5 tahun ya. Tidak harusnya tidak berubah-berubah setiap tahun harusnya ya. Makanya tadi kalau tim penyusun bisa jeli atau bisa dengan sungguh-sungguh atau bisa dengan komprehensif penyusunnya, maka harusnya strategis ini bisa memprediksi sampai 5 tahun ke depan ya. Walaupun ada kontingensi seperti COVID ya, memang nggak bisa diprediksi. Itu mungkin bisa membuat perubahan-perubahan kompleks. Nah, kemudian muncul di DIPA tahun 2023 dan 2024. Ini memang perlu diskusi lebih apa ya antara pimpinan ya Bapak ya. Kalau di Renstra nampaknya nggak perlu berubah menurut saya ya karena tadi ya kita program dan kegiatan ya fokusnya ini ya. Kami ini saya lihat Harkam Tipnas ini, tapi kenapa di Bitkeu ya Pak ya? Harusnya di satker lain kan ya? Satker ini kalau nggak salah Samapta atau apa? Samsat atau Bitkom. Ditulis saja Pak. Biro Ops, oke Biro Ops ya. Iya, ini harusnya di situ ya. Oke, tadi Pak, mungkin saran saya adalah perlu ada diskusi antar pimpinan, tetapi kalau pimpinan Pak Kabit sudah menerima, ya kan, apa namanya, malah bersyukur ada tambahan anggaran baru, ini menjadi sulit ya kita kita apa namanya harus kita laksanakan karena memang sudah diterima anggarannya kan. Tapi kalau bisa antar pimpinan, apalagi Rena harusnya ya dengan Rena, kemudian dengan Pak Kapolda barangkali di apa namanya di highlight kepada Pak Kapolda ini sebenarnya masuk dalam sasarannya siapa gitu kan. Memang sangat aneh ya rekam Tipnas itu di BitQ ya. Kan BitQ itu lebih kepada pengelolaan keuangan ya, bukan pada tupoksi teknis. Harkam Tipnas itu teknis loh ya. Biro Ops mungkin di Polda ya kalau di Mabes itu apa ya? Div, div, div- divisi ya kalau nggak salah ya.
Ops, oh ya kalau Puskeu, kalau Bitkeu ya. Tapi kalau Ops itu kan di divisi ya, Kadif ya, Pak Kadif. Ya. Nah ini menjadi kompleks Pak, karena ini sudah Renja sebenarnya ya, bukan Renstra, bukan ranahnya Asop, sorry, ya, asisten. Bukan ranahnya Renstra lebih tepatnya. Nah, tapi ini kalau Pak Kabit mau misalnya pada tupoksi, maka Renstra bisa dibawa Pak untuk menjadi apa ya, menjadi satu tupoksi tentu saja dibawa ya. Kemudian Renstra tadi ya. Renstranya kan dari Bitkeu itu apa sasaran strategisnya kira-kira adalah terjadinya misalnya terlaksananya penataan keuangan yang transparan, yang akuntabel, terus apa lagi ya? Yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan gitu, bukan peningkatan keamanan ketertiban masyarakat ya. Nah itu bisa salah satu alasan Pak Kabit untuk berdiskusi dengan Rena sama Biro Ops tadi ya, atau mungkin di highlight kepada Pak Kapolda atau Pak Waka ya. Itu mungkin Pak saran saya, tapi kalau implementasinya ya tergantung pimpinan sih ya, karena ini sudah levelnya kebijakan Pak. Kalau Pak Bitkeu-nya mau ambil aja ya, kalau kita bilang salah secara regulasi tidak ada yang mengatakan salah, tapi secara renstra, secara perencanaan dan tupoksi itu tidak tepat menurut saya. Ya, mungkin ada tanggapan lagi Pak Setiawan. Nah, memang jadinya Pak, karena ada tupoksi yang datang tiba-tiba, apa ya, bukan tupoksi, ada tanggung jawab yang bukan tupoksi, ya itu, ya. Nah, tapi mungkin itu Pak tadi kita harus komitmen pada peraturan Menteri Bappenas tadi ya, PPN tadi. Jadi cara merumuskan program kegiatan ini sudah masuk kegiatan nih Pak. Program kegiatan itu tadi tidak bisa tiba-tiba ujuk-ujuk dia datang dari langit gitu Pak. Kegiatan harus muncul dari program, program harus muncul dari tujuan atau sasaran strategis tadi Pak. Sasaran strategis, tujuan tidak bisa lari dari tupoksi. Kan begitu ya Pak. Mungkin itu. Mungkin barangkali nanti kapan-kapan Pak Kabit diajak diskusi Pak tentang logical framework tadi. Supaya jangan sampai ini kebanyakan nih ya di semua KLPD itu seringkali waktu habis untuk mengerjakan tugas tambahan tapi tupoksi terabaikan atau terlupakan lah ya gitu ya. Sering itu kan apa ya, canda-candaan nih. Kita habis nih gerasa gerusung ngerjain tugas tambahan ternyata tugas tugas apa namanya, tugas tupoksinya tidak terlaksana. Kalau urusannya kontingensi dalam arti COVID atau siapa apa, mungkin itu apa ya, bagian dari ya memang Polri kan apa ya, TNI Polri terutama itu sering kan bukan tupoksi tapi ya kontingensi harus ya, karena ini memang alat negara yang paling siap menurut saya. Ya kita harus apresiasi kan waktu COVID itu kalau TNI Polri ini nggak gerak nih, kalau cuma ngurusin tupoksi-tupoksi repot ini negara kita ini kan, mungkin korban bisa bertambah. Itu barangkali Pak. Kalau dalam insidentil tupoksi, konsidensi mungkin eh, Polri ada sedikit kekhususan, TNI Polri maksud saya. Tetapi bicara Renstra, maka kita bicara pada tadi alur penyusunan dan sebagainya. Mungkin Pak Kabit diajak diskusi Pak untuk menjelaskan bahwa ini Pak, ini aturannya. Alurnya itu harus dari visi misi, tupoksi, permasalahan yang mau dicapai, kemudian kita bikin tujuan, kemudian ada sasaran strategis turun pada sasaran program, kita harus merumuskan program, sasaran program turun pada sasaran kegiatan. Nah, pasti Harkam Tipnas ini tidak akan ada kalau mengikuti ini tuh. Begitu Pak Setiawan. Semoga membantu ya. Silakan Bu Moderator. Baik, terima kasih Bapak Setiawan yang sudah bertanya. Saya juga terima kasih banyak kepada Bapak Harmada yang sudah menjawab pertanyaan Bapak Setiawan tadi. Baik, Ibu Bapak semuanya, karena dari Ibu Bapak ada yang ingin bertanya lagi mungkin sebelum kita selesaikan materinya ya. Kalau memang tidak ada, sebelum ke closing statement, saya ingin meminta testimoni dulu nih dari Bapak Ibu semuanya. Apakah ada yang mau langsung gitu raise hand, kemudian memberikan testimoninya, kesan dan pesannya selama materi berlangsung? Jika tidak ada, maka saya akan tunjuk Ibu Lamtiur Rodearni untuk bisa menyampaikan testimoninya.
Bagaimana Ibu untuk hari ini? Ya, terima kasih untuk kesempatan dan waktu yang diberikan kepada saya, Ibu Moderator. Ah, untuk webinar hari ini eh, cukup memuaskan dengan judul yang sudah kita dengar sendiri dan kita lihat, khususnya di bidang sasaran yang diberitahukan kepada kami, bagaimana kita harus bisa menyusun sasaran strategis, kemudian sasaran program, sasaran kegiatan. Itu harus jelas dulu dan tidak boleh ditukar-tukar. Kalau sasaran Betul. kegiatan duluan, baru sasaran program, atau kebalikan, sasaran program dulu, baru sasaran strategis, itu tidak benar. Jadi semua sesuai dengan sistematikanya. Sasaran strategis, sasaran program, kemudian sasaran kegiatannya. Dan kita harus menentukan dulu sasaran strategisnya secara jelas. Jadi sistematikanya itu jelas gitu. Jadi terima kasih kepada Pak Harmada Sibuya yang telah menjelaskan bagaimana sistematika yang terbaik untuk webinar pada siang hari ini. Kami cukup bangga dan puas. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu Lamtiur Roder yang sudah menyampaikan pesan-pesannya. Tadi juga sepertinya Ibu Lamtiur sudah sangat menyimak materinya ya, sangat menguasai materinya yang sudah disampaikan oleh Bapak Harmada Sibuaya tadi. Baik, karena ini sudah pukul 11.25, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah turut hadir pada hari ini, sudah mengikuti webinar hari ini. Namun sebelum ke close, sebelumnya saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Harmada Siboya atas pemaparan dan diskusi yang luar biasa sehingga kita bisa mendapatkan banyak bekal untuk diaplikasikan dalam kegiatan penyusunan rencana strategis yang Bapak Ibu lakukan. Kemudian setelah ini akan ada closing statement terlebih dahulu dari Bapak Harmada Siboya, dipersilahkan. Oke, terima kasih Bu Lamtiar itu. Waduh, testimoni yang sangat bikin apa ya? Bikin saya merinding lah ya. Bangga sekali karena ah, Bapak Ibu Lamtiar sudah bisa merumuskan apa yang kita bicarakan selama 2 jam ini dan itu sangat komprehensif dan itulah inti dari pembicaraan kita hari ini karena kalau Bapak Ibu semua tidak merumuskan sasaran strategis atau tujuan bahkan terlebih dahulu maka tadi program kegiatan itu hanya dua kemungkinan. Pertama hanya apa ya pengulangan dari masa lalu, yang kedua datang dari langit. Mohon maaf ya, bahasanya terlalu sarkas gitu ya, Bapak Ibu, ya. Mohon maaf. Tetapi itu intinya ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau mau menyusun Renstra dengan benar, dengan sistematika yang tepat, kemudian dengan logika yang berpikir yang tepat, maka tadi tujuan dan sasaran strategis rumuskan terlebih dahulu. Ingat tujuan dan sasaran strategis harus dari visi misi, dari tupoksi, kemudian dari isu permasalahan. Kalau OPD tadi mungkin bukan dari visi tapi misi saja dari kepala daerah, silakan saja itu hanya penyesuaian ya Bapak Ibu. Ingat tujuan itu harus berada di level impact dan tujuan cara ngukurnya adalah cara ngukur kinerjanya menggunakan sasaran strategis. Sasaran strategis harus ada indikator kinerjanya. Kurang lebih begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, karena tadi saya sudah apa semangat oleh Lamtiar, saya ingin bikin pantun dulu lah ya penutupnya ya. Burung kutilang hinggap di dahan. Cakep. Berkicau riang di pagi hari. Cakep. Selamat siang peserta webinar dan pelatihan. Mari kita terus belajar biar ilmu kita gali. Oke. Oke ya, gitu ya. Terima kasih, Bapak. Wassalamualaikum Baik, Bapak warahmatullahi Harmada. wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Shalom. Buddhaya, salam kebajikan. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Terima kasih, saya kembalikan kepada Bu Pundra. Baik, terima kasih Bapak Harmada yang sudah menyampaikan closing statementnya. Tadi memang kita hari ini selain bertukar materi, bertukar ilmu, juga bertukar semangat ya Ibu Bapak semuanya. Baik, Ibu Bapak sekalian, saya izin sebelum menutup acara ini, saya izin terlebih dahulu untuk bisa mendokumentasikan kegiatan pada hari ini. Untuk Bapak Ibu boleh dipersiapkan posisi tegak gitu ya di depan kamera karena kita akan foto bersama terlebih dahulu.
ini akan ada dua slide ya Bapak Ibu dan mungkin posisi slide-nya akan berbeda. Kalau misalnya di Bapak Ibu di slide pertama mungkin di saya bisa saja di slide kedua. Jadi silakan untuk Bapak Ibu untuk stay di depan kamera ya. Baik, akan saya hitung mundur ya. 3, 2, 1. Oke, untuk slide yang pertama sudah. Kemudian juga untuk slide kedua, saya akan hitung mundur juga ya. 3, 2, 1. Baik, untuk dokumentasinya sudah, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir. Saya juga izin mengingatkan kembali untuk Bapak Ibu yang belum mengisi absensi dan form feedback yang sudah di-share di kolom chat, silakan untuk diisi terlebih dahulu. Baik, Bapak Ibu sekalian, usai sudah webinar penyusunan Restra dengan topik penyusunan tujuan dan sasaran strategis KLPD pada pagi hari ini. Terima kasih banyak kepada Bapak Sibuya selaku narasumber, serta seluruh peserta yang telah mengikuti dan aktif selama kelas berlangsung. Saya juga ingin mengingatkan kepada Bapak Ibu, jangan lupa juga untuk ikuti seluruh sosial media kami, baik di Instagram, Facebook, ataupun di LinkedIn dan Twitter. Karena nantinya untuk seluruh informasi mengenai webinar, workshop, dan pelatihan dengan topik menarik lainnya akan kami share di sana. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya selaku moderator sekaligus mewakili seluruh panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan keterlibatan Bapak Ibu sekalian. Sampai jumpa di kegiatan alatan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam siang. Selamat siang untuk kita semua. Terima kasih, Bu Diar. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Saya izin live ya. Boleh dipersilahkan Bapak.